Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Profesor Dr. Yusuf Hadi MS. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Albert Paulis Sirajid, SPDFU. Dan yang saya hormati para dosen pengunjung sekalian. Baiklah, judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik problem solving terhadap disiplin belajar siswa berprestasi rendah di SMA Negeri 1 Pertusetuan tahun ajaran 2021-2022. Baik, pada bab pertama atau bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang. Latar belakang masalah pada proposal yang saya lakukan yaitu yang pertama, banyak anak remaja yang menghabiskan waktunya hanya untuk hal yang dapat membuat mereka tidak memiliki waktu untuk belajar. Mereka menghabiskan waktunya untuk bermain, antara lain bermain PlayStation, game online, media sosial, dan lain-lain. Latar belakang masalah yang kedua yaitu banyak siswa yang berprestasi rendah bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan berpikir yang baik, tetapi mereka tidak disiplin dalam belajar, terutama di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pada bagian B yaitu identifikasi masalah. Ada 5 identifikasi masalah yang saya temukan, yaitu yang pertama, beberapa siswa tidak memiliki jadwal pembelajaran. Yang kedua, saat proses belajar mengajar, terdapat siswa yang melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga, tugas sekolah yang seharusnya dikerjakan di rumah dengan sengaja dikerjakan di kelas. Yang keempat, datang terlambat ke sekolah. Dan yang kelima itu tidak mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari pada saat di sekolah. Selanjutnya, Bang. Baik, selanjutnya yaitu C, pembatasan masalah. Pada penelitian ini, dibatasin masalahnya itu pada pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik problem solving terhadap disiplin belajar siswa berprestasi rendah. Dan yang selanjutnya itu bagian D, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh signifikan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving terhadap disiplin belajar siswa berprestasi rendah di SMA Negeri 1 Pertusetuan tahun ajaran 2021-2022. Bagian E, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving terhadap disiplin belajar siswa berprestasi rendah di SMA Negeri 1 Pertusetuan tahun ajaran 2021-2022. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan di bidang pendidikan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu yang berhubungan dengan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving dan disiplin belajar. Yang kedua, manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terbagi atas bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Bagi sekolah, manfaatnya itu bisa menjadi sebagai bahan masukan atau perbandingan dalam penggunaan metode, layanan maupun pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terdapat di sekolah tersebut. Bagi guru, sebagai bahan informasi untuk menjalankan tugas dalam memberikan layanan bimbingan kelompok, khususnya teknik problem solving, kepada siswa yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan maupun panutan sekolah. Bagi siswa, itu manfaatnya sebagai bahan masukan bahwa pentingnya memiliki perilaku disiplin dalam belajar. Dan bagi peneliti, yaitu manfaatnya dapat menambah pengetahuan penulis tentang menggunakan layanan bimbingan kelompok, terutama teknik problem solving. Selanjutnya. Baik, selanjutnya bab 2, kajian teori.
Pada kajian teori ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu disiplin belajar. Pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap patuh dan taat terhadap peraturan dan tertib dengan kesadaran diri tanpa adanya keinginan untuk menolak, meskipun pada awalnya terhadap pemaksaan dalam prosesnya. Pemaksaan tersebut bukan untuk mengekang, tapi hanya untuk pembiasaan, dan dari pembiasaan tersebut akan tertanam sikap disiplin pada diri seseorang. Selanjutnya yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif, baik dalam berpikir, merasa, maupun bertindak yang ada pada diri seseorang. Selanjutnya itu pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar itu merupakan kesadaran dan kesediaan yang dimiliki oleh siswa untuk menaati segala aturan yang berlaku pada baik tertulis maupun tidak tertulis dalam proses belajar, baik berupa disiplin waktu dan disiplin perbuatan. Pembahasan pokok yang kedua yaitu bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok adalah bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam bentuk kelompok. Adapun di dalam bimbingan kelompok terjadi interaksi yang menimbulkan keakraban di antara orang di dalamnya. Bimbingan kelompok juga merupakan suatu pemberian informasi yang berguna untuk kehidupan. Tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu ada mencakup 2 tujuan. Ada tujuan umum dan ada tujuan khususnya. Yang ketiga, manfaat bimbingan kelompok. Manfaat bimbingan kelompok yaitu yang pertama, mendapat kesempatan untuk berkontak dengan banyaknya peserta didik dengan memberikan layanan bimbingan kelompok, dapat bertemu dengan banyak peserta didik dan dapat mengerti perkembangan peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik dan berkontak dengan banyak peserta didik, dapat mengetahui yang dibutuhkan oleh peserta didik sehingga kita dapat memberikan informasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyadari tantangan yang akan dihadapi setelah pemberian informasi. Dan yang keempat, peserta dapat menerima dirinya setelah menyadari bahwa teman-temannya sering menghadapi persoalan kesulitan dan tantangan yang kerap kali sama dan lebih berani mengungkapkan pandangan sendiri bila berada dalam kelompok. Azas bimbingan kelompok, yaitu yang pertama azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, dan azas penormatifan. Tahapan-tahapan bimbingan kelompok, yaitu pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, dan yang ketiga tahap kegiatan, dan keempat tahap penyimpulan. Dan yang kelima yaitu tahap penutupan. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu teknik problem solving, di mana pengertian teknik problem solving adalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang ada dalam pelaksanaannya dapat digunakan sebagai teknik seperti metode studi kasus, permainan, bermain peran, peneliti, dan diskusi. Problem solving dibangun atas 3 macam komponen, yaitu ketekunan masalah dan tantangan. Yang selanjutnya itu langkah-langkah teknik problem solving. Yang pertama, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. Yang kedua, mencari data untuk keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Memancing peserta didik yang lain untuk mencari jawabannya. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Yang keempat, menguji jawaban sementara tersebut dengan menguji kebenaran demonstrasi. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Peserta didik harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teknik problem solving. Abang bisa dilanjutkan slide-nya. Baik, selanjutnya ada kerangka konseptual. Di sini kerangka konseptualnya mencakup pengertian disiplin belajar.
Disiplin belajar merupakan kesadaran dan kesediaan yang dimiliki siswa untuk menaati segala aturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam proses belajar, baik berupa disiplin waktu dan disiplin perbuatan. Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam bantuan kelompok. Adapun di dalam bimbingan kelompok terjadi interaksi yang menimbulkan keakraban di antara orang lain di dalamnya. Bimbingan kelompok teknik problem solving atau pemecahan masalah ini digunakan dengan tujuan untuk menuntun siswa pada proses berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir reflektif, pengembangan daya nalar pada proses cara-cara pemecahan masalah, dan mampu mengambil keputusan secara tepat bagi dirinya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik problem solving terhadap disiplin belajar siswa berprestasi rendah di SMA Negeri 1 Percatuan tahun ajaran 2021 dan 2022. Selanjutnya, Bang. Kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Baik, metode penelitian. Yaitu yang pertama A, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Jika dikaji dari metode penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian dan perlakuan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetes, mengecek, atau membuktikan suatu hipotesis atau tidaknya pengaruh dari suatu treatment atau perlakuan. Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat atau pengaruh dari suatu perlakuan. Dan selanjutnya B, populasi dan sampel. Bagian populasi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Percatuan tahun ajaran 2021-2022. Sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili popularitasnya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Penentuan sampel menggunakan teknik sampling purpose untuk menjaring siswa yang mendapatkan prestasi rendah. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu bagian C, desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretest dan proses. Yang polanya adalah sebagai berikut. O1 di X dikali O1 dikali O2. Yang bawah keterangannya O1 itu sama dengan pretest yang artinya diberikan sebelum melakukan bimbingan kelompok. X itu adalah perlakuan dari pemberian bimbingan kelompok tersebut, dan O2 itu adalah post-test, yaitu hasil diberikan setelah melakukan bimbingan layanan kelompok tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu bagian D, operasional variabel penelitian. Terdapat dua variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas yang dimana mencakup variabel bebasnya yaitu bimbingan kelompok teknik problem solving, dan variabel terikannya yaitu disiplin belajar. Selanjutnya, Pak. E, prosedur penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah yang pertama, menemukan sampel penelitian sesuai dengan cara yang dikemukakan pada bagian sampel penelitian. Yang kedua, melakukan pretest dengan cara menjalankan kuesioner tentang disiplin dalam belajar kelompok perlakuan. Dan yang ketiga, melakukan bimbingan kelompok dengan disiplin belajar dengan beberapa kali pertemuan dengan judul yang berbeda dilakukan pada kelompok perlakuan. Yang keempat, melakukan post-test pada siswa kelompok perlakuan. Dan yang kelima, mengelola dan menganalisis data hasil penelitian eksperimen. Selanjutnya.
Bagian F, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dengan menggunakan skala psikologi. Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau responden. Angket digunakan karena dapat menghimpun data atau informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang relatif singkat. Selanjutnya itu bagian G, uji coba instrumen. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan kesahihan atas instrumen menghitung validitas tes yang digunakan adalah validitas empiris dengan rumus hasil perhitungan dengan tarif signifikan. Apabila hasil analisis diperoleh jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir angka dikatakan valid. Sebaliknya, apabila R hitung dikatakan lebih kecil daripada R tabel, maka butir angka dikatakan tidak valid. Maka rumus yang digunakan dalam uji validitas ini yaitu R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar elemen N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 elemen dan dikali elemen N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y akar sigma Y pangkat 2 elemen. Selanjutnya. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas adalah keajengan atau ketetapan suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas dalam penelitian ini yaitu R 11 sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma per beta pangkat 2 B per V T pangkat 2. Selanjutnya yaitu bagian H, teknik analisis data. Pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Wilcoxon. Uji satu pihak tes ranking bertanda Wilcoxon yaitu dengan mencari perbedaan min pretest dan post test. Dan bagian yang terakhir yaitu I, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pertusatuan di Jalan Irian Barat nomor 7, Kecamatan Pertusatuan, Kabupaten Deli Serdang. Dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2021. Baik, sekian pemaparan laporan saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Kepada Saudara Indah, dipersilakan. Kenalkan, nama saya Indra Ramayati Brutu. Saya ingin bertanya, pada bagian sampel pada penelitian yang dibuat oleh Trisna, apakah sudah menunjang dalam penelitian yang Anda buat? Terima kasih. Gimana? Coba ulangi. Bisa diulangi? Pada bagian sampel, apakah sudah menunjang dalam penelitian yang Anda buat? Sudah mencakup atau sudah mencakup. Baik, terima kasih. Dalam penelitian yang saya buat itu sampelnya itu kan di sini kita masih masih kayak membuat laporannya gitu lah kan. Dan populasi yang nantinya yang akan saya lakukan itu populasinya yang akan saya ambil itu 40 orang. Dan sampelnya itu berkisar jumlahnya itu cuma 30 orang begitu. Jadi kayak dijaring lagi gitu dengan menggunakan teknik sampling purpose untuk menjaring siswa yang mendapatkan prestasi belajar rendah begitu. Bagaimana Saudari Indah? Apakah sudah dapat mengerti? Ya, saya mengerti. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, dipersilakan kepada Saudari Rahma. Perkenalkan, nama saya Rahma Amelia. Saya ingin bertanya, mengapa
penelitian ini penting dilakukan? Baik, terima kasih. Penelitian ini penting dilakukan karena banyaknya siswa yang gini, siswa berprestasi rendah itu dikarenakan disiplin belajarnya itu kurang gitu loh. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa yang berprestasi rendah tersebut menjadi disiplin belajar agar prestasinya itu tidak rendah lagi begitu. Bagaimana Saudari Rama? Baik, terima kasih Saudari Trisna. Baik, Saya terima dapat kasih. memahami. Bagi teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Pada penyusunan laporan penelitian moderator, apakah ada kesulitan yang didapatkan? Tolong diberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Tentu banyak kesulitan yang dialami ya untuk menyusun laporan penelitian ini. Apalagi kita kan baru semester 5 gitu. Jadi kita ini baru pertama kali mulai untuk mempelajari bagaimana cara melakukan membuat laporan metodologi penelitian. Jadi ya kalau dari pengalaman pribadi saya ya agak sedikit susah gitu. Tapi ya banyak juga pengalaman barunya gitu. Jadi saya bisa mengerti bagaimana cara membuat laporan penelitian ini gitu. Bagaimana Saudari Dwi? Baik, terima kasih Saudari Trisna. Sama-sama. Baik teman-teman sekalian, ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Baiklah, kalau jika tidak ada, saya tutup hasil presentasi laporan penelitian saya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada presentasi saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Andusius Nadi, MS, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya, Pak Albert Sirait, SPD, MPD HAM. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Pemahaman Siswa Tentang Dampak Bullying di SMK Negeri 1 Lumut tahun ajaran 2021. Latar belakang masalah. Dalam lingkungan sekolah, banyak perilaku yang ditampilkan oleh siswa, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang kurang baik. Dan tentunya akan mengganggu proses belajar serta akan berdampak pada hasil belajar. Perilaku yang tidak baik dapat dilihat dari banyaknya ciri-ciri sikap negatif yang dimunculkan siswa di sekolah. Hampir setiap waktu media massa baik cetak maupun online selalu menyuguhkan berita terkait perilaku kekerasan di sekolah, mulai dari kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Begitu parahnya moralitas siswa sehingga segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Budidaya kekerasan dalam arti yang luas ada hakikatnya telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga maupun sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berfungsi sebagai pembentukan tingkah laku dan bukan hanya sekedar unggul dalam akademik saja. Menurut Sutarjo, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dalam bentuk serta peradaban bangsa yang bertambat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya,
Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, di antaranya yang pertama, pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman siswa tentang dampak bullying. Yang kedua, pemahaman siswa tentang dampak bullying. Yang ketiga, peran konselor dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak bullying. Ya, selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi kepada pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman siswa tentang dampak bullying. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman siswa tentang dampak bullying? Selanjutnya, keunggulan penelitian. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang pertama itu untuk subjek yang diteliti, untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan layanan informasi dan dampak bullying. Yang kedua itu untuk melihat dan mengetahui derajat pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman siswa tentang dampak bullying. Yang kedua, manfaat bagi penulis, yaitu untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman siswa tentang dampak bullying. Selanjutnya, bab 2, yaitu landasan teoritis, hipotesis, dan kerangka berpikir. Yang pertama itu ada landasan teoritik. Pengertian layanan informasi. Menurut Prayetno, layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang kemungkinan peserta didik atau klien menerima memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien. Para ahli menyatakan bahwa layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan serta memahami informasi yang diberikan. Yang pertama itu membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi yang berkenan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arahnya kemana ia pergi, syarat dasar untuk mendapatkan penentuan arah hidup apabila ia mengetahui informasi yang harus dia lakukan. Yang ketiga itu, setiap individu adalah memiliki keunikan tersendiri, membawakan pola-pola pengambilan keputusan yang bertindak berbeda disesuaikan dengan aspek kepribadian masing-masing. Adapun yang kedua itu yaitu tujuan layanan informasi. Suatu kegiatan yang dilakukan tentu memiliki suatu tujuan. Demi pula dengan layanan informasi, Prayetno membagi tujuan layanan informasi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu menguasai informasi tertentu oleh peserta layanan informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Yang kedua, tujuan khusus yaitu yang terkait dengan fungsi-fungsi pemahaman serta memahami informasi dengan seluk-beluknya sebagai isi dari layanan. Yang ketiga itu komponen layanan informasi. Komponen merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam penelitian, yaitu agar informasi yang diberikan berjalan dengan optimal dan bertujuan layanan informasi bisa tercapai. Ada beberapa komponen yang terkait dengan pelaksanaan informasi, diantaranya konselor beserta informasi sebagai berikut. Yang pertama, Prayetno mengemukakan bahwa konselor adalah ahli dalam pelayanan konseling. Penyelenggaraan layanan informasi berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konselor merupakan seorang yang ahli melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, peserta merupakan suatu komponen dalam layanan informasi. Dengan demikian, peserta merupakan salah satu upaya untuk dapat memberikan informasi. Adapun yang keempat itu teknik layanan informasi. Layanan informasi diselenggarakan secara langsung dan terbuka oleh guru pembimbing atau konselor dengan berbagai macam teknik yang digunakan oleh guru pembimbing, yang mana teknik tersebut disesuaikan dengan jenis informasi dan karakteristik peserta layanan.
ada 5 teknik dalam layanan informasi yang akan dijelaskan pada pemaparan berikut. Yang pertama itu ceramah. Ceramah merupakan metode informasi paling sederhana dan mudah dalam arti bahwa metode ini dapat dilakukan hampir setiap petugas bimbingan di sekolah. Yang kedua itu ada diskusi. Penyampaian diskusi pada layanan informasi terhadap siswa dapat dilakukan melalui diskusi dan diorganisasikan baik siswa sendiri maupun oleh konselor atau guru. Yang ketiga itu ada karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang dikenal secara meluas, baik oleh masyarakat, sekolah maupun masyarakat umum. Adapun yang kelima itu operasional layanan informasi. Layanan informasi direncanakan oleh konselor cermat secara baik. Kegiatan peserta selain menyimak perlu mendapatkan pengarahan secukupnya. Adapun prosedur pelaksanaan layanan informasi menurut Prayitno yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan hasil evaluasi pelaporan. Ada 5 prosedur dalam melaksanakan layanan informasi yang akan saya jabarkan pada berikut. Yang pertama itu perencanaan dibagi 6 hal, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek peserta layanan, yang kedua menetapkan materi informasi sebagai isi layanan, yang ketiga menetapkan subjek sasaran layanan, yang keempat menetapkan narasumber, yang kelima menyiapkan prosedur perangkat dan penyedia layanan. Selanjutnya itu B. Bullying. Pengertian bullying merupakan perilaku yang dapat tampil dalam berbagai bentuk dan ragam, yaitu bullying bentuk variabel dan bentuk non-variabel. Yang kedua itu tanda-tanda terjadinya bullying. Seseorang dianggap korban bullying apabila dihadapkan kepada tindakan negatif seseorang, seperti ditampar, dihukum, lari keliling lapangan, dilempar, dan lain sebagainya. Selain itu, bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korban berada pada kondisi yang tidak baik untuk mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Yang ketiga itu ada ciri-ciri korban bullying, yaitu yang pertama berfisik kecil, lemah, berpenampilan lain dari biasa, sulit bergaul, siswa yang rendah rasa percaya dirinya, anak yang canggung, sering salah bicara, bertindak, dan berpakaian. Anak ini dianggap paling menyebalkan dan menantang tindakan tidak cantik atau ganteng, dan masih banyak ciri-ciri dari lainnya. Adapun bentuk-bentuk bullying, yaitu yang pertama itu menurut Sejiwa secara umum bullying dikelompokkan dalam 3 jenis, antara lain bullying fisik adalah jenis bullying yang kasat mata. Siapapun bisa melihat karena terjadinya sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya. Bullying fisik antara lain menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara push up, dan menolak. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal merupakan jenis bullying yang juga bisa teridentifikasi karena bisa tertangkap indera pendengaran kita. Bullying verbal antara lain mewakili penghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di muka umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, atau memfitnah. Yang ketiga, bullying mental atau psikologis. Bullying mental atau psikologis adalah jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga, tidak cukup awas mendeteksinya. Praktek bullying ini terjadi diam-diam dan di luar radar pemantauan. Contohnya, memandang sinis,
memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, dan meneror lewat pesan pendek. Selanjutnya, moderator. Yang ketiga itu bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dari jenis penelitian yang diambil, pertanyaan terdapat penelitian ini dirumuskan berdasarkan masalah dalam pelayanan, yaitu adakah pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman siswa tentang dampak bullying. Yang kedua itu populasi dan sampel. Yang pertama itu subjek penelitian. Adapun subjek pada penelitian ini adalah seluruh anak SMK Negeri 1 Lumut pada tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Populasi adalah jumlah dari keseluruhan subjek yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam pemilihan populasi yang dilakukan harus diperhatikan agar dalam penelitian mendapatkan hasil yang tepat dan dapat dipercaya. Pemilih populasi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru, bimbingan konseling dan siswa. Adapun pengertian dari sampel, yaitu penelitian ini menggunakan metode cluster atau area sampling, yaitu simple random sampling di mana tiap-tiap data dikumpulkan sebagai suatu kumpulan cluster. Dalam hal ini, cluster dapat diartikan sebagai suatu pengumpulan data di mana unsur-unsur dalam suatu pengumpulan data. Sedangkan antara satu cluster dengan cluster lain terdapat perbedaan. Dapat diartikan bahwa cluster sampling adalah teknik penentuan subjek penelitian dengan mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai unsur-unsur tertentu. Yang ketiga itu ada desain penelitian. Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode cluster simple dan random sampling, di mana setiap data dikumpulkan sebagai suatu kumpulan atau cluster yang polanya seperti present 0.1, treatment X, post test 0.2. Populasi yang sama tidak dapat perbedaan yang signifikasinya yaitu pemahaman tentang dampak bullying. Siswa dipengaruhi oleh pelaksanaan layanan informasi. Adapun langkah yang ditempuh yaitu yang pertama mencari rata-rata nilai tes awal dari 0.1 present, yang kedua mencari rata-rata nilai tes akhir 0.2 present. Operasional variabel penelitian yaitu yang pertama terdapat dua variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu variabel bebas, yaitu atau X. Konseling kelompok secara objektif melalui tipe wawancara. Variabel terikat ataupun Y, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara multiple choice atau pilihan ganda pada tahapan pengumpulan data. Selanjutnya, moderator. Adapun slide selanjutnya yaitu kontrol varian. Kontrol varian dalam penelitian inilah adalah kontrol yang digunakan peneliti sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luas yang tidak diteliti. Adapun kontrol yang dilakukan adalah penelitian lapangan flat range dengan menggunakan metode eksperimen. Menurut Moh Kasiram, penelitian eksperimen adalah model penelitian di mana peneliti memanipulasi suatu stimuli atau kondisi kemudahan mengobservasi suatu akibat dari perubahan stimuli atau kondisi tersebut. Sanapia Faisal mengemukakan pengertian penelitian eksperimen, yaitu suatu metode yang sistematis dan logis. Untuk menjawab pertanyaan dalam hal ini, peneliti memanipulasikan stimuli, treatment atau kondisi-kondisi eksperimen, kemudian mengobservasi pengaruh dan perubahan yang mengakibatkan oleh manipulasi secara sengaja dan sistematis. Jenis-jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pre-eksperimental, yaitu penelitian eksperimental yang prinsipnya hanya menggunakan suatu kelompok saja. Dalam penelitian ini tidak melakukan kelompok kontrol.
Adapun teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data pada penelitian ini terdapat beberapa cara bisa digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu menurut Sugiono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan hubungan ketiganya. Peneliti menggunakan instrumen tes untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, menurut Saifuddin Azhar, tes adalah item-item yang mengukur menghendaki agar subjek menunjukkan apa yang diketahui, apa yang telah dipelajari subjek dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengerjakan tugas-tugas yang tes yang diberikan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa tes adalah serangkaian atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan. Tipe-tipe yang diberikan dalam pengumpulan data yaitu instrumen tes adalah maksud dari multi instrumen tes adalah multiple choice atau pilihan ganda. Menurut S. Eko Putro Widoyoko, tes objektif pilihan ganda adalah tes yang mendukung kemungkinan jawaban atau responden yang harus dipilih oleh peserta tes. Jadi kemungkinan jawaban atau responden telah diberikan dan disediakan oleh penyusun butir soal berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami peserta pemilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya, moderator. Adapun slide selanjutnya itu validitas instrumen. Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian ini haruslah sebuah instrumen yang dapat menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Oleh sebab itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian haruslah sebuah instrumen yang valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan suatu instrumen dikatakan valid berdasarkan pendapat dipahami bahwa sebuah instrumen dapat diuji melalui validitas kontrak. Selanjutnya, moderator. Adapun tahap selanjutnya yaitu desain eksperimen. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang pertama itu menyusun instrumen yang akan digunakan untuk memberikan pre-test dan post-test yang berupa skala. Melakukan pre-test itu yaitu memberikan tes berupa pernyataan tentang dampak bullying kepada siswa sebelum diberikan layanan informasi. Yang ketiga itu memberikan perlakuan, yaitu memberi informasi tentang akibat atau dampak bullying kepada kelompok eksperimen yang dilakukan. Yang keempat itu melakukan post-test, yaitu memberikan tes kembali kepada kelompok eksperimen tentang dampak atau akibat bullying setelah diberikan layanan informasi. Selanjutnya, moderator. Adapun tahap selanjutnya yaitu analisis data, yang dimana dilakukan untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data sehingga dengan melakukan analisis data akan mempermudah peneliti dalam membaca data tersebut. Menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dengan mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit yang senantiasa menyusun ke dalam pola. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang pertama itu checking data, yaitu memberikan instrumen atau pengisian sudah lengkap dengan sesuai petunjuk pengisian. Yang kedua, scoring atas jawaban responden, yaitu memberikan skor atau bobot pada masing-masing alternatif jawaban yang sesuai dengan pilihan. Yang ketiga, tabulasi data, yaitu mengkelompokkan data ke dalam tabel yang telah disediakan berdasarkan skor yang diperoleh oleh responden.
interpretasi data, yaitu data yang diolah dan dianalisis dan ditafsirkan kemudian disusun berdasarkan rentan skor data yang telah diolah kemudian dilanjutkan dengan instrumen data tentang keluarga, guru dan lingkungan di sekolah. Skor maksimum yaitu 1 kali 32 sama dengan 32, skor minimum 0 kali 32 sama dengan 0, rentang skor ideal 32 kurang 0 sama dengan 32. Banyak kriteria adalah 4 tingkatan, yaitu panjang kelas interval 32 dibagi 32 dan dibagi 4 sama dengan 16. Data tersebut diolah dengan diinterferensikan menggunakan tabel. Selanjutnya moderator. Adapun klarifikasi skor pemahaman siswa tentang dampak bullying, yaitu kelas internal kategori tingkat yang kelas internal yaitu 24 sampai 32 orang, kategori tingkat pemahaman siswa tentang dampak bullying yaitu sangat paham. 16 sampai 23 kategori tingkat pemahaman siswa tentang dampak bullying paham. Dari 8 sampai dengan 15 kategori tingkat pemahaman siswa tentang dampak bullying yaitu kurang paham. Dari 0 sampai 7 kategori tingkat pemahaman siswa tentang dampak bullying tidak paham. Analisis data bertujuan untuk melihat sejauh mana signifikasi pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman siswa tentang dampak bullying siswa dalam belajar di SMK Negeri 1 Lumut. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan hasil rata-rata tes dan post-tes dengan memakai uji T. Menurut Anas Sujijono, uji T ini digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis yang menyatakan bahwa di antaranya sampel diambil secara random dari populasi yang sama. Tidak terdapat perbedaan signifikasi, maksudnya apakah memang pemahaman tentang dampak bullying siswa dipengaruhi oleh pelaksanaan layanan informasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin, dari Julani, saya ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin Saudari Julianti, saya ingin bertanya. Untuk Saudari Trisna, saya persilahkan. Baik, mengapa Saudari Julianti memilih judul atau topik tentang bullying tersebut, kasus bullying tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, Saudari Julianti. Saudari Julianti, saya ingin bertanya. Silakan, Saudari Rahma. Mengapa dari Baiklah, di sini saya akan sembari menunggu Saudari Rahma ingin memberikan pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Trisna, yang dimana pertanyaannya mengapa saya mengambil topik penelitian yang berjudul tentang bullying. Pada era sekarang ini kan banyak mahasiswa atau siswa yang mengeluh tentang bullying yang terjadi pada lingkungan sekolah. Jadi alasan saya mengambil ini, saya ingin mengetahui apa itu penyebab bullying yang terjadi pada sekolah-sekolah
apa itu yang terjadi pada mengapa bullying itu terjadi pada lingkungan sekolah tersebut. Apakah dapat diterima, Saudari Trisna? Baik. Terima kasih, Saudari Juli. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, Saudara Juli. Saya persilahkan untuk Saudari Rahma. Dari hasil proposal Saudari Juli, mengapa Anda menggunakan layanan informasi dalam penelitian tersebut? Apakah dapat mendengar suara saya? Soalnya jaringan saya putus-putus. Baik, terima kasih Saudari Rahma. Saya dapat mendengar pertanyaan Anda. Gimana pertanyaannya? Mengapa saya menggunakan layanan informasi pada penelitian ini? Alasan saya menggunakan layanan informasi yang pertama itu untuk mengetahui langkah yang pertama yang saya lakukan, yaitu saya mencari tahu terlebih dahulu mengapa dampak bullying yang terjadi pada SMK Negeri 1 Lumut tahun ajaran 2021 itu sangat banyak. Dan dari situ saya mulai dari layanan informasi yang saya ambil, saya mulai menyusun laporan penelitian saya dengan baik. Apakah dapat diterima, Saudari Rahma? Baik, terima kasih Saudari Juli, saya dapat menerimanya. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ulangi sekali lagi. Untuk teman-teman sekalian, apa masih ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian hasil laporan penelitian yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmayanti Brutu. Sebelumnya, selamat sore kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Sore. Selamat sore. Sore. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Yusnadi MS. Yang saya hormati, dosen pembimbing satu saya, Bapak Albert Pauli Sirait, SPD, MHUM, dan yang saya hormati para dosen penguji. Baiklah, judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh layanan konseling kelompok teknik self-control terhadap ketergantungan gadget siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Percetakan Medan tahun ajaran 2019-2020. Latar belakang masalah, penggunaan gadget atau smartphone saat ini sudah cukup luas di berbagai kalangan, khususnya Android. Saat ini sangat banyak yang memanfaatkan gadget untuk melengkapi gaya hidup. Penggunaan gadget menimbulkan masalah pada kesehatan yang dikaitkan dengan paparan medan elektromagnetik dan radiasi gelombang mikro yang dihasilkan oleh gadget yang menyebabkan efek buruk pada kesehatan. Siswa dalam bahayanya menggunakan gadget berlebihan. Yang kedua, terindikasi masih rendahnya pengetahuan siswa terkait dengan bahaya ketergantungan gadget. Yang ketiga, siswa yang lebih suka berinteraksi di dalam dunia maya cenderung mengabaikan interaksi secara langsung. Yang keempat, kurang optimalnya pelaksanaan pendekatan konseling untuk menangani permasalahan perilaku ketergantungan gadget. Yang kelima, perlu melakukan layanan konseling kelompok teknik self-control untuk mengatasi perilaku ketergantungan gadget. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan diidentifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah pada pengaruh konseling kelompok teknik self-control terhadap ketergantungan gadget pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Percut Setuan Medan tahun ajaran 2019-2020. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Adakah pengaruh konseling kelompok teknik self-control terhadap perilaku ketergantungan gadget pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Percut Setuan Medan tahun ajaran 2019-2020?
Tujuan penelitian berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh layanan konseling kelompok teknik self-control. Manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaat konseptual. Yang pertama, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling, yang berkaitan dengan layanan konseling kelompok self-control. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dan kasana keilmuan di bidang bimbingan dan konseling, khususnya dalam bidang konseling kelompok teknik self-control dalam menangani ketergantungan gadget pada siswa di sekolah. Manfaat praktis, yang pertama bagi guru BK, peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mengurangi ketergantungan gadget melalui self-control. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan supaya siswa lebih bisa mengontrol dan mengendalikan diri dalam mengurangi ketergantungan gadget. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam bidang pendidikan, terutama dalam hal mengendalikan diri dan waktu agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk tidak memiliki sikap kelalaian dalam mengontrol dan memanajemenkan diri dalam mengurangi ketergantungan gadget. Bagi sekolah, menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengaplikasian layanan konseling kelompok teknik self-control, pemecahan masalah siswa. Selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama itu ada kerangka teori ketergantungan gadget. Pengertian ketergantungan. Kecanduan menurut Wikipedia merupakan kondisi di saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Ketergantungan tersebut dalam menjalani salah satu gangguan tumbuh kembang anak. Pengertian gadget. Gadget selalu diartikan lebih tidak biasa atau didesain secara pintar dibandingkan dengan teknologi normal dan pada masa penuanya. Gadget merupakan salah satu teknologi yang sangat berperan pada era globalisasi ini. Gadget merupakan didefinisikan sebagai benda dengan fungsi khusus. Faktor-faktor penyebab ketergantungan gadget. Faktor pertama itu pengasuhan. Faktor pengasuhan yang kurang tepat. Faktor yang mempengaruhi anak kecanduan gadget yang pertama adalah kondisi pengaruh orang tua yang kurang tepat pada anaknya. Yang kedua, faktor neuroscience. Faktor neuroscience merupakan hal yang dapat menyebabkan anak mengalami kondisi dopamin dalam otak sehingga menimbulkan kecanduan untuk terus menggunakan gadget karena adanya keinginan anak untuk memainkan games baru atau menonton video baru yang belum ditonton maupun mengulang video yang lama yang telah pernah ditonton. Yang ketiga ada faktor teknologi. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa desain dan pengembangan teknologi di gadget sekarang ini memang diciptakan untuk membuat orang merasa kecanduan terhadap penggunaan gadget tersebut. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga perlu diperhatikan oleh setiap orang tua karena dapat menyebabkan anak kecanduan gadget. Ciri-ciri ketergantungan gadget. Orang yang kecanduan gadget atau gawai mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami masalah kesehatan akibat terlalu sering menggunakan benda tersebut. Ciri-cirinya yang dibagi menjadi 8. Yang pertama, tidak bisa mengendalikan keinginan untuk menggunakan gadget. Yang kedua, selalu memprioritaskan gadget daripada kehidupan sosial. Yang ketiga, tidak memandang durasi penggunaan gadget. Yang keempat, kerap merasa tidak nyaman jika tidak memegang gadget. Yang kelima, merasa keberatan atau enggan jika tidak memegang gadget walaupun hanya sebentar. Yang keenam, sering menggunakan gadget di waktu makan. Yang ketujuh, sering memeriksa status atau unggahan pada gadget di tengah malam. Yang kedelapan, menghabiskan banyak waktu untuk membuat cuitan di Twitter. Jenis-jenis gadget, yang pertama handphone, yang kedua laptop atau komputer, yang ketiga tablet atau iPod, yang keempat kamera digital, 5 headset atau headphone. Dampak negatif dan positif gadget. Dampak positif
Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat, melatih kreativitas anak, yaitu kemajuan teknologi telah menciptakan beragam permainan yang kreatif dan menantang. Dampak negatif gadget, yang pertama itu resiko terkena radiasi, yang kedua kecanduan, yang ketiga mengganggu kesehatan, yang keempat mengganggu perkembangan anak, yang kelima rawan terhadap tindak kejahatan, yang keenam mempengaruhi perilaku anak. Selanjutnya ada pencegahan pengulangan ketergantungan gadget. Yang dilakukan dengan cara satu, perbanyak bersosialisasi dengan teman. Yang kedua, matikan gadget sebelum tidur. Yang ketiga, hapus aplikasi yang memiliki penyebab kecanduan. Yang keempat, mengetahui dampak kecanduan gadget. Selanjutnya ada konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam kelompok itu. Tahapan dalam konseling kelompok, yang pertama ada tahap pembentukan. Dalam konseling kelompok, tahap pembentukan yaitu tahap awal yang sangat berpengaruh dalam proses selanjutnya. Yang kedua, tahap peralihan. Hal umum yang sering muncul pada tahap ini adalah terjadinya suasana ketidakseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, tahap kegiatan. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya, sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana tindakan. Yang keempat, tahap akhir. Tahap ini adalah tahapan di mana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompok. Asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini memegang peranan penting dalam konseling kelompok karena masalah yang dibahas dalam konseling kelompok bersifat pribadi. Yang kedua, asas kesukarelaan. Kehadiran pendapat, usulan, ataupun tanggapan dari anggota kelompok harus bersifat sukarela tanpa paksaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Keterbukaan dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali, karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka akan terdapat keraguan-keraguan atau kekhawatiran dari anggota. Yang keempat, asas kegiatan. Hasil layanan konseling kelompok tidak akan berarti bila klien dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Yang kelima, asas kenormatifan. Dalam kegiatan konseling kelompok, setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, maka anggota yang lain harus mempersilahkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain, tidak ada yang berebut. Yang keenam, asas kekinian. Masalah yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok harus bersifat sekarang. Maksudnya masalah yang dibahas adalah masalah yang saat ini sedang dialami dan mendesak, mengganggu keefektifan kehidupan sehari-hari yang membutuhkan penyesuaian segera, bukan masalah 2 tahun yang lalu ataupun masalah waktu kecil. Tujuan dari layanan konseling kelompok, menurut Mungin Edi Wibowo, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok lain. Fungsi layanan konseling kelompok. Yang pertama, fungsi pencegahan preventif. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan peserta didik. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Walaupun fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilakukan, namun mungkin saja peserta didik masih menghadapi masalah-masalah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan dialami peserta didik. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Dan penggunaan fungsi yang diberikan dapat membantu peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya yang dipandang positif, dijaga agar tetap baik dan mantap. Yang kelima, fungsi pengentasan. Apabila peserta didik mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkan sendiri, lalu ia pergi ke pembimbingan konselor, maka yang diharapkan oleh peserta didik yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Yang keenam, fungsi penyaluran. Setiap peserta didik hendak memperoleh kesempatan membentuk tercapainya penyesuaian antara peserta didik dengan lingkungannya.
Yang ke-8, fungsi advokasi. Pelayanan fungsi ini adalah membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Manfaat layanan konseling kelompok. Yang pertama, membantu siswa agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, produktif, dan berperilaku jujur. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami diri dan lingkungannya. Yang ketiga, membantu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang keempat, membantu mengembangkan kemampuannya berkomunikasi dan bersosialisasi baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Struktur dalam layanan konseling kelompok, yang pertama jumlah anggota kelompok, yang kedua homogenitas kelompok, yang ketiga sifat kelompok, dan yang keempat waktu pelaksanaan. Selanjutnya itu teknik self-control. Pengertian teknik self-control. Self-control menurut pendapat Chaplin 2015.2451 menjelaskan bahwa kontrol diri atau self-control merupakan kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, serta kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls atau tingkah laku impulsif. Jenis-jenis self-control. Yang pertama, behavior control merupakan tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi karakteristik objek dari suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, cognitive control merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi. Yang ketiga ada decisional control, merupakan kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini. Ciri-ciri self-control, yang pertama, kemampuan mengontrol perilaku, yaitu kemampuan untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi. Yang kedua, kemampuan mengontrol stimulus, yaitu kemampuan untuk menghadapi stimulus yang tidak diinginkan dengan cara mencegah atau menjauhi sebagian dari stimulus, menempatkan tenggang waktu di antara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum berakhir, dan membatasi intensitas stimulus. Yang ketiga, kemampuan mengantisipasi peristiwa, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relatif objektif. Yang keempat, kemampuan menaksirkan peristiwa, yaitu kemampuan untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-control. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Semakin bertambahnya usia individu, maka akan semakin baik kemampuan kontrol diri dalam individu tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Kerangka konseptual. Baham dalam Fajrin 2015, 24 dalam kurung, mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia. Hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban atau kesimpulan sementara yang harus diuji dengan data yang terkumpul melalui kegiatan penelitian berdasarkan kerangka konseptual di atas. Maka hipotesis yang diajukan dari penelitian ini adalah ada pengaruh layanan konseling kelompok, teknik self-control terhadap ketergantungan gadget pada siswa di kelas 11 SMK Negeri 1 Percut Setuan Medan tahun ajaran 2019-2020. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semua atau kuasi eksperimen, yaitu penelitian yang memberikan perlakuan atau tindakan kepada sekelompok orang atau subjek penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Itu di bab 3. Adapun desain penelitian ini adalah sebagai berikut. O1 dikali O2. Keterangan O1 itu merupakan pretest dilakukan sebelum diberikan perlakuan. O2, tindakan konseling kelompok pendekatan behavior. Slide selanjutnya.
Subjek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu atau kuasi eksperimen, yaitu penelitian yang memberikan perlakuan atau tindakan kepada sekelompok orang atau subjek penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh layanan konseling kelompok, teknik self-control terhadap ketergantungan gadget di kelas 11 SMK Negeri 1 Percut Seituan, Medan, tahun ajaran 2019-2020 dengan menggunakan one group design pre-test dan post-test. Slide selanjutnya. Operasional variabel penelitian. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama ada variabel bebas, konseling kelompok teknik self-control atau X. Variabel terikat, ketergantungan gadget atau disebut Y. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket yang dibagikan kepada siswa. Angket dilakukan dengan mengajukan pilihan jawaban bagi siswa. Dalam memberikan jawaban siswa hanya memberikan tanda checklist pada kolom atau tempat yang sudah disediakan. Slide selanjutnya. Sebelum dilakukan penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Alat ukuran variabel ketergantungan gadget sebagai berikut. Yang pertama, validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan kesahihan suatu instrumen. Menghitung validitas tes yang digunakan adalah validitas empiris dengan rumus hasil perhitungan dengan tarif signifikan A sama dengan 0,05. Apabila hasil analisis diperoleh, jika R hitung dalam R tabel, maka butir angket dikaitkan valid. Sebaliknya, R hitung atau dalam R tabel, maka butir angket dikatakan tidak valid. Adapun rumus dari produk momen adalah sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Slide selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Rumus analisis reliabilitas angket adalah dengan rumus alpha Cronbach sebagai berikut. RI1 sama dengan K per K1 dikali 1 dikurang sigma A kuadrat B per EFT kuadrat. Slide selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji Wilkinson atau Sujana 2002, yaitu untuk melihat apakah ada peningkatan sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling kelompok, teknik self-control. Selanjutnya itu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Percut Seituan, Medan yang berlokasi di Jalan Kolam nomor 3 Kenangan Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian hasil pemaparan materi dari laporan penelitian saya. Jika ada teman-teman yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, saya persilakan pada Saudari Trisna. Maaf sebelumnya, saya mematikan kamera dikarenakan jaringan saya tidak bagus atau tidak stabil sehingga suaranya putus-putus. Nah, pada laporan yang Anda buat, kenapa Anda lebih memilih melakukan laporan tersebut dengan menggunakan teknik self-control? Iya kan? Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari, ya, siapa yang ingin bertanya lagi? Saya. Saya persilakan. Pada makalah Saudari Indah, pada laporan makalah Saudari Indah itu kan melakukan metode
metode penelitian. Nah, yang saya tanyakan metode apa saja Kak yang dilakukan dalam penelitian Saudari Indah lakukan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Juli. Jadi metode yang saya gunakan itu dengan menggunakan metode kualitatif. Apakah saudari Juli bisa mengerti? Baik, terima kasih Saudari Indah. Sama-sama. Sebentar, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Trisna. Jadi alasannya kenapa saya menggunakan teknik self control. Karena kenapa menggunakan teknik self control, itu merupakan suatu keterampilan individu dalam mengendalikan keinginan sesaat dari dalam diri yang berpengaruh terhadap perilaku yang kurang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena kan di sini judulnya itu ketergantungan gadget. Makanya digunakan teknik self control. Apakah saudara Trisna dapat menerima jawaban saya? Baik, terima kasih Saudari Indah atas penjelasannya. Baiklah, cukup sekian hasil pemaparan materi presentasi laporan hasil penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah hadir pada presentasi hari ini. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Prof. Dr. Yusnadi MS, yang saya hormati dosen pembimbing 1 saya, Bapak Albert Pauli Sirait, SPD M.Hum, dan yang saya hormati para dosen penguji. Baiklah, judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Kabupaten Simalungun tahun pembelajaran 2001-2022. Baiklah, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Game online merupakan permainan modern yang sudah menjadi tren masa sekarang. Peminat game online beragam, mulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Anak sekolah merupakan kelompok yang mudah terpengaruhi oleh game online. Pelajar yang sering memainkan game online akan menyebabkan suatu dampak psikologis untuk melakukannya berulang-ulang. Fase dampak psikologis atau yang dikenal dengan rasa candu untuk memainkan game online akan mempengaruhi standar akademik yang dimiliki oleh seorang pelajar. Menurut Hurlap, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan 2013 halaman 234, anak-anak lebih memahami dan masih suka bermain, bergerak dan menyukai permainan yang mempunyai peraturan dan penuansaan persaingan sehingga membuat permainannya akan bermain terus-menerus tanpa memperdulikan berapa lama waktu yang dipergunakan. Dan usia sekolah biasanya menyukai permainan kelompok atau tim yang mana permainan ini sangat terorganisasi dan mempunyai peraturan dan bernuansa persaingan yang kuat. Pada mulanya, hanya sedikit anak yang bermain. Lambat laun, jumlah permainan bertambah dengan meningkatnya kecakapan dan persaingan menjadi lebih kuat. Permainan yang umum dari jenis ini adalah modifikasi dari sepak bola, bola basket, kasti, dan lari. Namun dengan perkembangan teknologi, permainan-permainan tersebut mulai ditinggalkan dan kini anak-anak lebih cenderung menyukai permainan game online. Baiklah, selanjutnya moderator. Deskripsi penyelesaian masalah. Guru bimbingan dan konseling harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam menyelesaikan permasalahan siswa, terutama masalah kecanduan game online. Di sini, guru bimbingan dan konseling harus terlebih dahulu mengerti dan memahami apa itu game online dan dampak dari game tersebut. Agar guru bimbingan dan konseling mudah dalam menyelesaikan masalah kecanduan game yang menjadi virus di kalangan remaja pada saat ini.
Guru bimbingan dan konseling mengadakan seminar atau workshop kepada orang tua siswa tentang game online dan masalah yang akan ditimbulkan, agar orang tua bisa lebih memperhatikan kegiatan anaknya di rumah. Guru bimbingan dan konseling bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain supaya guru lebih bisa memasukkan materi dampak game online kepada siswa, sehingga bisa membuat siswa menyadari akan dampak dari game online itu sendiri. Guru bimbingan dan konseling memberikan bimbingan kelompok serta konseling individual supaya siswa yang candu game online bisa mengubah kebiasaannya itu ke arah yang lebih bermanfaat lagi. Slide selanjutnya, moderator identifikasi masalah. Yang pertama, kecanduan siswa bermain game online. Yang kedua, mudahnya mengakses permainan game online. Ketiga, pengaruh teman sebaya untuk bermain game online. Keempat, game online menyebabkan siswa berperilaku konsumtif. Yang kelima, hasil belajar siswa dalam mata pelajaran. Yang keenam, menurunnya motivasi belajar siswa. Slide selanjutnya, moderator, batasan masalah. Yang pertama, permainan game online. Motivasi belajar. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, menurunnya minat belajar siswa. Dan yang terakhir, pantauan orang tua. Slide selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana motivasi belajar siswa? Adakah pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa? Bagaimana pengawasan orang tua terhadap anak? Apakah layanan yang tepat untuk menyelesaikan masalah siswa kecanduan terhadap game online? Bagaimana cara penyelesaian masalah terhadap pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui pengawasan orang tua terhadap anak. Yang keempat, untuk mengetahui layanan yang tepat untuk menyelesaikan masalah siswa kecanduan terhadap game online. Yang kelima, untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah terhadap pengaruh game online dan terhadap motivasi belajar siswa. Slide selanjutnya, manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah kontribusi pada kajian teori sosiologi tentang perilaku menyimpang, khususnya untuk dapat mengetahui dampak negatif dari kecanduan game online terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai gambaran pada siswa yang bermain game online agar lebih memahami pengaruh game online pada perkembangan siswa jika terus-terusan bermain game online secara berlebihan atau kecanduan game online yang akan berdampak pada motivasi belajar. Manfaat pada guru dan sekolah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru dan sekolah agar dapat membimbing siswa pada kegiatan yang lebih positif. Misalnya, dengan mengikuti ekstrakurikuler, agar siswa dapat terhindar dari kecanduan bermain game online yang terdampak terhadap motivasi belajar. Yang terakhir, kepada masyarakat, khususnya orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para orang tua tentang dampak kecanduan bermain game online terhadap motivasi belajar anak, sehingga para orang tua dapat memiliki wawasan yang memadai untuk memberikan arahan kepada anak dan mengatur waktunya, sehingga anak tidak mengalami kecanduan bermain game online yang berdampak terhadap motivasi belajar. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Sejarah masuknya game online di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi membuat permainan game online semakin marak. Hal ini merupakan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para games. Masa kejayaan game online pertama ketika melesatnya penjualan game. Ultime Online, EverQuest, dan Oscars Call. Sukses untuk pertama kalinya. Ketiga game ini memberikan inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk memulai membuat game online mereka sendiri. Pengaruh game online. Pengaruh game adalah aktivitas yang dilakukan untuk fun atau menyenangkan yang memiliki aturan sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Kamus Macmillan 2009-2011. Selain itu, game juga berarti sebagai konteks fisik atau mental menurun aturan tertentu untuk hiburan, rekreasi, atau untuk menang taruhan. Menurut Ed Lime, Direktur Indonesia Games, sebuah penciptaan atau pecinta games di Indonesia, game online adalah sebuah game atau permainan yang dimainkan secara online via internet, bisa menggunakan PC, personal komputer, atau konsol game, bisa seperti PS2, Xbox, dan sejenisnya. B. Jenis-jenis game online. Selanjutnya, moderator, jenis-jenis game online.
Jenis-jenis game online dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan permainan seperti first person shooter, FPS, cross-platform online, browser game, dan disruptive multiplayer online game. Berdasarkan teknologi grafis, yang pertama game 2 dimensi, yang terakhir game 3 dimensi. Dampak bermain game online. Terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif. Yang pertama, menurut Musika 2009 halaman 48, dampak positif game online antara lain adalah yang pertama, ketajaman mata yang lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kinerja otak dan menerima cerita. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang kelima, mengusir stres. Yang keenam, memulihkan kondisi tubuh. Yang ketujuh, meningkatkan kecepatan dalam mengetik. Selain itu, beberapa dampak positif bermain game online yaitu yang pertama, menghilangkan stres. Yang kedua, memahami konsentrasi. Dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama, menurunnya kesehatan jasmani. Yang kedua, kelainan psikologisnya. Yang ketiga, pemborosan waktu luang yang seharusnya sangat ideal untuk digunakan pembelajaran mata pelajaran sekolah, justru lebih sering digunakan untuk menyelesaikan level, dan level dapat dalam permainan tersebut. Yang keenam, pemborosan uang. Game online juga mendidik seseorang untuk hidup boros. Bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas komputer di rumah harus dapat menyambangi warnet, warung internet yang menyediakan permainan-permainan tersebut dan otomatis harus mengeluarkan biaya. Yang ketujuh, sulit bersosialisasi. Baik, setelah slide selanjutnya, moderator, tinjauan motivasi belajar. Tinjauan motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif. Maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Yang B, jenis motivasi belajar. Motivasi sebagai kekuatan individual yang memiliki tingkat. Para ahli ilmu jiwa mempunyai pendapat yang berbeda tentang tingkat kekuatan tersebut. Namun pada umumnya mereka sependapat bahwa motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Dimyati dan Mudijono 2013 halaman 86 memaparkan 2 jenis motivasi tersebut, yaitu motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti aktif, kognitif, dan kuratif. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Sifat motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, motivasi ekstrinsik. D, macam-macam motivasi. Yang pertama, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya, seperti motif-motif bawaan, motif-motif yang dipelajari, motif-motif jasmania dan rohania, dan yang terakhir, menyeleksi perbuatan. Peranan motivasi dalam belajar. Yang pertama, menentukan penguatan belajar, memperjelas tujuan belajar, menentukan ragam terhadap rangsangan, menentukan ketekunan belajar. Indikator dan bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Yang pertama, indikator motivasi. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dan belajar. Yang kelima, adanya lingkungan belajar dan kondusif. Yang keenam, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Selanjutnya, moderator, kerangka konseptual. Penelitian ini berangkat dari teori-teori yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, bahwa pengaruh game online sangatlah besar dampaknya terhadap motivasi belajar siswa. Sebab
Game online sangatlah banyak membawa dampak negatif bagi siswa dan siswi, seperti kesehatan menurun, gangguan mental, mempengaruhi prestasi belajar, mengajar, keborosan, dan dapat kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Karena kecanduan bermain game online membuat anak menjadi lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, dan mereka sering lupa waktu. Tidak ada semangat untuk belajar karena mereka lebih fokus dengan permainan game online-nya. Tentu hal ini sangat berdampak tidak baik terhadap anak. Hipotesis penelitian. Sujana 2005, halaman 219, hipotesis adalah asumsi atau dengan mengenai sesuatu yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya berdasarkan pengertian tersebut. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Kabupaten Simalungun. Selanjutnya moderator bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah expo facto dengan menggunakan pendekatan yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari satu variabel independen terhadap dua variabel dependen. Penelitian expo facto merupakan penelitian yang mencari hubungan yang tidak dimanipulasi atau perlakuan oleh penelitian. Penelitian expo facto bertujuan untuk melacak kembali apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa di Simalungun. Game online dimaksudkan sebagai sebuah permainan game yang dimainkan dalam satu jaringan. Permainan ini biasanya dimainkan secara bersamaan dengan permainan yang tidak terbatas banyaknya, yang dapat dilihat dengan berdasarkan pada game online yang dimainkan FF, PUBG, COD, Mobile Legends. Motivasi belajar adalah dorongan pada peserta didik untuk mengadakan perubahan tingkah laku dengan indikator motivasi yaitu perhatian, relevan, kepercayaan diri, kepuasan. Selanjutnya moderator populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian atau sebagai tempat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Populasi adalah sumber informasi utama yang berarti sekumpulan unsur, unit, atau elemen yang menjadi objek penelitian. Menurut Surasmi Urikanto 2013, halaman 173, adalah keseluruhan subjek penelitian. Di samping itu juga dapat diartikan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Sampel Ari Kunto 2006 halaman 134 menyatakan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Jika populasi lebih dari 1 siswa, sampel akan diambil 10%, 25%, 50%. Tetapi jika populasinya kurang dari 100 siswa, sampel harus diambil semua. Dengan demikian, maka sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari jumlah populasi yaitu 40 siswa terdiri dari 2 kelas. Desain penelitian. Desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretext dan post-text group yang polanya adalah sebagai berikut. O1, observasi dilakukan sebelum eksperimen pretext. X, perlakuan konseling kelompok teknik asertif. O2, observasi setelah eksperimen post-text. Selanjutnya moderator operasional variabel penelitian. Sugiono 2012 halaman 60 variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, variabel bebas X adalah game online. Menurut Engel 2013 halaman 532, indikator game online adalah frekuensi bermain game online. Waktu bermain game online, permainan yang digemari, variabel terkait Y adalah motivasi belajar. Menurut Hamzah, BUNO 2006, halaman 23, indikator motivasi belajar adalah adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang kelima, adanya penghargaan dan belajar.
Yang ketujuh, adanya lingkungan belajar dan kondusif. Yang ke-8, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Slide selanjutnya, prosedur pelaksanaan. Prosedur penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah observasi. Struktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diminati. Yang kedua, melakukan pretext dengan membagikan angket yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, memeriksa hasil angket, kemudian menentukan siswa atau subjek penelitian. Yang keempat, menganalisis data pretext dan post-text. Yang kelima, membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik penelitian. Yang pertama, observasi. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiono 2013 halaman 145 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Kuesioner atau angket. Suharismi Arikunto 2013 halaman 194 mengatakan angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Slide selanjutnya, moderator teknik analisis data. Yang pertama, uji korelasi produk momen. Menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat atau kesehatan instrumen. Untuk menguji validitas, alat ukur yang digunakan adalah teknik analisis produk momen. Uji hipotesis. Untuk mengetahui pengaruh variabel X dan Y menggunakan rumus T sebagai berikut. T terhitung nilai uji T, R nilai R korelasi, N jumlah sampel. Dengan ketentuan bilangan, maka H diterima dan H ditolak. Tapi sebaliknya, H diterima, harga T hitung dibandingkan dengan T tabel, harga dengan taraf signifikan 5%. Koefisien determinasi. Untuk mengetahui seberapa besar presentasi dalam yang dapat dijelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat, nilai R terhitung diuji menggunakan rumus keterangan D, determinan, R, koefisien rolasi. Slide selanjutnya, moderator, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Kabupaten Simalungun yang terletak di Jalan Asahan, kilometer 4, Kecamatan Siantar Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan yang akan dijadikan bahan analisis. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya. Jika ingin bertanya, saya persilakan. Baik. Baik, Saudari Julian Pitarioran. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin mematikan kamera. Ya, tidak apa-apa. Saya di sini ingin bertanya, apa alasan Anda mengambil judul pengaruh game online terhadap anak pada penelitian Anda? Mohon maaf, suaranya kurang kedengaran, Saudari Julian Titarioran. Baik, saya ulang lagi. Apa alasan Saudari Rahma mengangkat judul apakah masih jelas suara saya? Jelas. Apa alasan Saudari Rahma mengambil topik judul kecanduan game online pada penelitian Anda? Coba jelaskan. Coba ulangi lagi. Kurang kedengaran tadi lewat
kereta gitu. Oh, Baik. alasan saya untuk memilih judul ini karena saya melihat maraknya game online di lingkungan para remaja yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa tersebut. Eh, dikarenakan maraknya globalisasi yang semakin marak, alasan saya memilih penelitian ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi membuat permainan game online ini semakin merak dan semakin banyak diminati, sehingga motivasi belajar para remaja, para siswa semakin menurun. Dan terlihat dari prestasi belajar mereka di kelas. Bagaimana Saudari Julianti? Baik, terima kasih. Apakah Saudari. dapat mendengar suara saya? Agak putus-putus, apakah bisa diulangi lagi? Dapat. Saya ingin bertanya. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Alasan saya untuk memilih hasil ini, penelitian ini, dikarenakan maraknya perkembangan media sosial dan maraknya game online di kalangan remaja. Itu menyebabkan buruknya prestasi belajar siswa dan menurunnya motivasi belajar siswa. Mereka kurang bisa membedakan mana khusus untuk bermain dan khusus untuk belajar, sehingga prestasi belajar di kelas menurun. Bagaimana Saudari Julianti, bisa menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih Saudari Rahma, saya dapat menerimanya. Adakah lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, Saudari Indah, agak dikuati suaranya ya. Ya. Jadi saya ingin tanyakan, Iya. apakah faktor atau penghambat dalam melakukan laporan proposal yang Anda buat, misalnya entah bagian teori di metode penelitiannya. Baik, terima kasih Saudari Indah. Metode penelitiannya ya, jenis penelitiannya. Gimana tadi Saudari Indah? Apakah dalam pembuatan proposal Anda mengalami kesulitan dalam melakukan membuat proposal tersebut, misalnya ada kendala di bab 1, bab 2, bab 3-nya gitu. Sudah dengar? Iya, saya merasa, baiklah saya akan menjawabnya. Iya, saya merasa kesulitan karena tidak bisa bertanya langsung dengan siswa tersebut. Ini kan pencariannya kan dengan melihat contoh-contoh itu skripsi kakak kelas, tidak bisa meneliti langsung ke lokasinya, terus bertemu langsung dengan mahasiswa yang berpengaruh game online. Jadi saya merasa kesulitan dalam melakukan angket, dalam melakukan observasi. Bagaimana Saudari Indah? Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akan tutup. Sekian hasil dari
sekian hasil dari penjelasan proposal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.